Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dari Lokal B3 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi bab 6, yaitu pengelolaan kualitas dari mata kuliah Manajemen Operasi. Langsung saja masuk di A, kualitas dan strategi. Di mana di sini penjelasannya adalah kualitas adalah tonik yang sangat bagus untuk meningkatkan operasional. Pengelolaan kualitas dapat membantu dalam membangun strategi yang berhasil dalam diferensiasi biaya rendah dan juga respon. Dan kualitas atau kurangnya kualitas mempengaruhi keseluruhan organisasi atau sangat berpengaruh, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan, dan mulai dari desain produk sampai ke pemeliharaannya. Di sini ada pendefinisian kualitas. Yang pertama ada berdasarkan pada pengguna atau konsumen, yang kedua berdasarkan pada manufacturing, dan yang ketiga berdasarkan pada produk. Di sini ada satu implikasi dari kualitas, di mana selain menjadi elemen yang penting dalam operasional, kualitas memiliki implikasi lain, yang itu ada 3 alasan mengapa kualitas penting. Yang pertama adalah reputasi perusahaan atau nama baik perusahaan, yang kedua kewajiban produk, dan ketiga implikasi global atau menyeluruh. Kedua ada penghargaan kualitas nasional Malcolm Beldrad. Yang ketiga ada standar kualitas internasional ISO tahun 9000, yang dimana ada 8 prinsip pengelolaan kualitas, yaitu pertama, kepemimpinan manajemen tertinggi, kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, melibatkan manusia, analisis proses, menggunakan dukungan data untuk pengambilan keputusan, pendekatan sistem untuk manajemen, dan yang terakhir adalah hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Di sini ada 4 biaya kualitas, yang dimana ada 4 kategori utama dari biaya berkaitan dengan kualitas yang disebut, yaitu cost of quality, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan, dan biaya kegagalan eksternal atau di luar. Kelima ada pengelolaan kualitas dan etika, di mana bagi seorang manajer operasional, pekerjaan yang paling penting adalah untuk memberikan kesehatan keamanan dan barang atau jasa yang berkualitas kepada pelanggannya atau konsumennya. Dan pengembangan produk dengan kualitas buruk disebabkan rancangan dan proses produksi yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan mengakibatkan tidak hanya biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga menyebabkan cedera, perkara hukum, dan meningkatkan regulasi pemerintah. Di sini ada C, manajemen kualitas produk, yang dimana manajemen kualitas total adalah mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan, yang dimana mulai dari pemasok barang sampai ke pelanggannya. Di sini ada 10 keputusan yang dibuat manajer operasional yang berkaitan dengan aspek yang mengidentifikasi, memenuhi ekspektasi pelanggan, dan membutuhkan pengenalan pada TQM, yaitu ada 7 konsep. Yang pertama ada perbaikan berkelanjutan, Six Sigma, pemberdayaan karyawan, tolak ukur, tepat waktu, konsep Taguchi, dan pemahaman alat TQM. Di sini alat TQM, di mana 7 alat yang biasanya diperguna dalam TQM sebagai berikut. Yang A, lembar periksa, yaitu sebuah metode organisasi dari pencatatan. Yang B, diagram pencar, yang dimana adalah grafik dari nilai salah satu variabel versus variabel lainnya. Yang C, diagram penyebab dan efek, yang dimana adalah sebuah alat yang mengidentifikasi elemen proses atau penyebab yang mungkin mempengaruhi hasil akhirnya. Dan yang D, grafik Pareto, yang dimana adalah sebuah grafik yang mengidentifikasi dan plot masalah serta cacat dalam urutan secara menurun dan frekuensi. Yang E, diagram alur atau proses, dimana diagram yang menggambarkan langkah dalam sebuah proses yang dilakukan oleh TQM ini. Yang F itu ada histogram, adalah distribusi yang menunjukkan frekuensi dari kemunculan variabel. Yang G terakhir, diagram kendali proses statistik, adalah diagram dengan waktu di sumbu horizontal untuk menaruh nilai dari statistik. Di sini ada peran dan infeksi,
yang dimana untuk memastikan sistem menghasilkan tingkat kualitas yang diharapkan, pengendalian dari proses dibutuhkan, di mana proses yang paling baik memiliki variasi sedikit dari standar yang diharapkan. Dan inspeksi ini dapat berupa pengukuran, pengecapan, penyentuhan, penimbangan, serta percobaan produk yang bahkan menghancurkan saat melakukannya. Di mana inspeksi ini sebagai penggerak untuk memperbaiki sistem dan manajemen. Dan ada poin-poinnya, yang itu pertama kapan saat inspeksi dan di mana akan inspeksi. Yang di sini ada penjelasannya kapan dan di mana untuk inspeksi itu. Yang A, saat kita berada di pabrik pemasok sementara pemasok sedang melakukan proses produksi. Yang B, di fasilitas Anda setelah menerima barang dari pemasok sebelum proses yang mahal tidak dapat diubah, saat tahap demi tahap proses produksi, saat produksi atau setelah selesai, sebelum pengiriman ke pelanggan, dan pada saat berintegrasi dengan pelanggan. 2. Inspeksi sumber, yang dimana inspeksi terbaik dapat dikatakan sebagai tidak ada inspeksi sama sekali, yang dimana sama selalu dilakukan dari sumber hanya melakukan pekerjaan dengan benar, yaitu operator yang memastikannya, yang dimana disebut sebagai inspeksi sumber atau pengendalian sumber, dan konsisten dengan konsep pemberdayaan karyawan, dimana masing-masing karyawan yang memeriksa sendiri kerjaan mereka. Dan ketiga ada inspeksi industri jasa, inspeksi terhadap atribut versus variabel. Di sini ada TQM dalam jasa, seperti penjelasan sebelumnya tadi, yang dimana komponen pribadi ini dari jasa lebih rumit untuk diukur daripada kualitas dari komponen yang berwujud atau muncul, yang dimana pada umumnya pengguna jasa seperti pengguna barang memiliki fitur yang diingat membentuk dasar untuk perbandingan antara alternatif, dan dimana rendahnya salah satu fitur dapat mengeliminasi jasa dari pertimbangan lebih lanjut. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.